Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Pamabayu, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan karya ilmiah mengenai beton pracetak. Untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Mahmud Suhermanto, SPD, MPD. Pengertian beton pracetak. Sebelum kita mengetahui apa itu beton pracetak, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu beton. Beton menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah campuran semen, kerikil, dan pasir yang diaduk dengan air untuk tiang rumah, pilar, dinding, dan sebagainya. Sedangkan menurut ilmu sipil, beton adalah suatu campuran yang berisi pasir, kerikil, batu pecah, agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air yang membentuk suatu massa yang sangat mirip seperti batu. Pada campuran beton dapat juga ditambahkan zat admixtur yang berguna untuk mempercepat reaksi pengerasan beton ataupun meningkatkan kualitasnya. Beton pracetak. Sesuai dengan namanya, jenis beton ini adalah beton yang telah dicetak dan dibuat terlebih dahulu di suatu tempat sebelum digunakan pada lokasi konstruksi. Beton ini dibuat berdasarkan cetakan dan ukuran tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan penyedia yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Selain itu, beton pracetak juga dijaga dan dirawat sesuai prosedur yang telah ditetapkan hingga beton mencapai umur perawatan. Proses perawatan dimaksud untuk menjaga kadar air dalam beton supaya kualitasnya tetap terjaga dan mutunya tetap terjamin. Proses perawatan dilakukan dalam berbagai cara seperti steam curing, pembungkusan dengan karung basah, handling, dan penyiraman permukaan beton. Begitu beton sudah mencapai umur perawatan, barulah beton pracetak akan dikirim ke lokasi konstruksi. Jenis beton pracetak. 1. Pagar, panel atau kolom. 2. Unit dan cover. 3. Bocaveldt. 4. Paving block. 5. Casting. 6. Road barrier. 7. Buis beton. Pagar, panel, dan kolom. Pagar panel adalah pagar beton yang sudah barang tentu diletakkan dengan kolom betonnya. Beton precast ini cocok untuk kebutuhan pemagaran lokasi-lokasi berskala besar maupun kecil, seperti pemagaran sekeliling pabrik. Harga panel ini sangat bervariasi, tergantung dari mutu beton yang diperlukan. Di antara mutu pagar panel yaitu K200 dan K300, dan tergantung berapa susunan yang diperlukan. Dan sebelah samping ini yaitu gambar panel dan kolom beton. Unit dan cover. Unit adalah precast siap pakai yang berfungsi untuk konstruksi pengganti selokan atau drainase. Produk ini memiliki bentuk huruf U. Berbicara sekitar unit, sudah barang tentu tidak terlepas dari penutup atau cover unit. Fungsi dari penutup ini adalah untuk menutupi permukaan unit, dan saluran drainase tersebut dapat dikontrol kapan saja. Spesifikasi beton precast unit cukup bervariasi, tergantung dari kebutuhan yang diinginkan. Untuk pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan, mutu beton yang disarankan menggunakan K350. Cara penyambungan menggunakan plat joint, yaitu plat embed yang disambung menggunakan baut. Biasanya disebut sambungan male-female. Untuk penutup pada bagian pertemuan sambungan atau nut, menggunakan bahan material mortar. Bocaveldt. Fungsi Bocaveldt sama dengan unit, yaitu sebagai saluran drainase. Bedanya, Bocaveldt berbentuk kotak atau box, memiliki spigot atau soket sehingga tidak dapat menyerap air hujan ke dalam tanah. Hal ini dikarenakan karakteristik dari material ini yang kedap terhadap masuknya air hujan atau eksfiltrasi. Proses pemasangan diawali dengan membuat parit yang telah diratakan dengan bahan material granular
agar ketinggian sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian dilanjutkan dengan peletakan box, dimulai dari daerah hilir dengan soket menghadap hulu. Untuk pemasangan box culvert selanjutnya, pertemuan antara culvert harus dilapisi dengan perekat dari bahan yang kedap air, sesuai dengan persyaratan dari pabrik. Biasanya menggunakan bahan dari aspal. Proses pemasangan diawali dengan membuat parit yang telah diratakan dengan bahan material granular agar ketinggian sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian dilanjutkan dengan peletakan box, dimulai dari daerah hilir dengan soket menghadap hulu. Untuk pemasangan box culvert selanjutnya, pertemuan antara culvert harus dilapisi dengan perekat dari bahan kedap air sesuai dengan persyaratan dari pabrik. Biasanya menggunakan aspal. Paving block. Paving block adalah material konstruksi yang dibuat dari komposisi semen Portland maupun material perekat hidrolis lainnya. Agregat dengan atau tanpa bahan campuran lain juga air. Pencampuran tersebut tidak mengurangi mutu dari jenis beton dan hampir mendekati karakteristik mortar. Paving block atau juga istilah lainnya cone block. Ini menggunakan mutu beton minimal dengan mutu K50 dan K100. Dan itu pun bila diproduksi dengan cara manual. Ada pula yang menggunakan mutu kelas C sampai B atau K150 sampai 250 dengan menggunakan mesin pres jenis vibrasi. Jenis-jenis paving block. Paving block memiliki jenis seperti bata, bentuk heksagon, cacing, tirek, grass block, kastin, antik, uskup. Pemasangan paving block dapat dikreasikan seperti pada gambar di samping ini. Seperti pemasangan grass block yang dipadukan dengan rumput. Seperti motif bata, kastin. Kastin adalah jenis beton precast yang terbuat dari campuran semen, pasir, dengan mutu beton tertentu. Fungsi kastin rata-rata untuk kepentingan pembatas pada tepi jalan dan juga untuk memerindah tanaman. Ukuran kastin bermacam-macam dan penamaan dari istilah kastin ini sangat bervariasi. Di antara istilah kastin, DKI, kastin sofa, kastin B2, kastin B4, dan lain-lain. Road barrier. Road barrier atau juga disebut dengan istilah lain yaitu traffic barrier adalah salah satu jenis beton precast yang dirancang secara khusus untuk pembatas pada media lalu lintas. Sebenarnya, produk road barrier tidak hanya terbuat dari beton precast, ada juga terbuat dari fiber yang dapat diisi dengan air. Fungsi lain dari road barrier untuk pembatas-pembatas yang membutuhkan kekuatan secara kokoh tetapi tidak permanen. Berbeda dengan dinding beton yang dipasang secara permanen, kegunaan road barrier sangat bermacam pada lalu lintas dan juga meminimalisir terjadinya kecelakaan, memposisikan kendaraan pada jalur yang semestinya. Dan sebelah samping ini yaitu gambar beton precast road barrier. Buis beton serupa dengan box culvert. Gorong-gorong atau buis beton memiliki fungsi sebagai saluran air. Perbedaan di antara jenis beton precast ini yaitu pada bentuknya. Bila box culvert berbentuk kotak, sedangkan buis beton memiliki bentuk seperti tabung silinder. Produk beton ini ketika dipasang seperti sebuah saluran pipa air besar dari beton. Ukurannya juga bisa sangat besar, disesuaikan dengan debit air yang akan disalurkan. Atau soket untuk penyambungan dari buis pertama ke buis selanjutnya, di mana setiap pertemuan antara spigot dan soket diberikan perekat dengan lapisan kedap air. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan buis beton ketika telah dipindahkan ke dalam galian saluran sesuai dengan posisi yang telah direncanakan. Parit harus sesegera mungkin diuruk untuk menghindari pergeseran posisi. Kelebihan beton pracetak.
Beton pracetak mempunyai kualitas yang benar-benar terjamin karena proses pembuatannya dilakukan dengan metode yang baik dan benar, serta perawatannya juga sangat diperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beton precast juga memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap perubahan cuaca yang drastis. Beton ini bisa sangat diandalkan jika kondisi di tempat pelaksanaan proyek tidak menentu. Selain itu, pemasangan beton precast juga tidak terpengaruh pada cuaca. Beton precast dapat memangkas waktu pelaksanaan proyek secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan beton ini memungkinkan pekerja proyek bisa dilakukan secara overlapping. Sebagai contoh, ketika pekerjaan struktur masih dalam tahap fondasi, maka pelaksanaan bisa bersamaan dengan pembuatan beton precast untuk kolom lantai. Dengan begini, saat pekerjaan struktur bawah telah selesai, kolom juga sudah siap untuk dipasangkan. Beton precast juga sanggup menghemat penggunaan begisting sehingga jauh lebih sedikit. Bayangkan saja, pada pembuatan beton secara konvensional, begisting hanya bisa dipakai maksimal 10 kali. Akan tetapi pada pembuatan beton precast, begisting tersebut bisa digunakan terus-menerus hingga mencapai 50 kali. Perawatan yang tepat memberikan andil terbesar kenapa begisting tersebut mempunyai daya tahan yang lama. Dengan pemakaian beton precast, kita mampu memangkas rencana anggaran belanja atau RAB, proyek terutama biaya yang perlu dikeluarkan untuk pengadaan tenaga kerja. Perlu diketahui, upaya pabrik precast rata-rata lebih rendah daripada upah tukang bangunan. Sehingga penggunaan RAB pun bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Beton precast bersifat juga ramah terhadap lingkungan. Pemakaian beton ini sebagai pengganti dari beton konvensional akan mengurangi jumlah sampah dan kotoran di lokasi proyek yang merupakan sisa-sisa material pembentuk beton dan begisting. Kekurangan beton pracetak. Beton pracetak membutuhkan biaya tambahan untuk mengangkut beton ini dari pabrik pembuatan menuju ke tempat lokasi. Sekali lagi, ini dikarenakan beton precast tidak dibuat di tempat pembangunan, melainkan di pabrik precast khusus. Beton precast juga kerap kali memakan biaya tak terduga yang cukup banyak. Misalnya, saat dilakukan pemasangan elemen-elemen beton precast, dibutuhkan biaya tambahan untuk keperluan penyambungan. Beton precast juga memerlukan peralatan berat yang lengkap untuk pemasangannya. Alat-alat tukang konvensional saja tidak bisa dipakai untuk memasang komponen struktur ini dengan sempurna. Beton precast harus diletakkan di tempat yang baik dan dirawat dengan benar sampai tiba waktu pemasangannya. Sehingga lokasi proyek harus memiliki ruang yang cukup lapang untuk menyimpan beton-beton tersebut. Kesimpulan, beton pracetak adalah beton yang telah dicetak dibuat terlebih dahulu di suatu tempat sebelum digunakan pada lokasi konstruksi. Beton ini dibuat berdasarkan cetakan dan ukuran tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan penyedia yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jenis beton pracetak yang sering digunakan di Indonesia seperti pagar panel dan kolomnya, unit dan covernya, bokavelet, on-block, paving block, kastin, road barrier, dan bus beton. Beton pracetak memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan seperti memiliki kualitas terjamin, ketahanan yang tinggi, menghemat waktu pelaksanaan proyek, menghemat penggunaan begisting, mampu memangkas RAB, dan bersifat ramah terhadap lingkungan. Untuk kekurangan dari penggunaan beton pracetak seperti dibutuhkan biaya tambahan untuk transport beton, memerlukan alat berat yang lengkap dalam memasangnya, dan ada kemungkinan memakan biaya tak terduga yang cukup banyak. Saran: dengan mengetahui apa itu beton pracetak, saya harap rasa ingin tahu akan seluk-beluk dunia material konstruksi, khususnya beton, pada diri pembaca sekalian semakin bertambah. Karena akan sangat disayangkan bila pengetahuan kita, khususnya mahasiswa teknik sipil, akan dunia material konstruksi nihil. Karena pengetahuan ini akan sangat berguna ke depannya.
nanti bila kita memasuki dunia kerja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.